KRT keluarga Eklesia, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan selalu penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya ulangi, Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, katanya, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu sehat kembali. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bersyukur atas penyertaan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur karena hari-hari kami Tuhan telah berkati. Dan apapun yang kami alami, Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang memelihara kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berikan hati yang bijaksana, hati yang lembut, hati yang mau mendengarkan akan firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang boleh disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi teladan, boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami harus memandang kepada Tuhan, kami harus beriman dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, dalam pembacaan tadi kita melihat bahwa pada saat Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, ada seorang perwira yang hambanya, yang dikasihinya sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Perwira ini dikenal sangat baik di kalangan orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, karena dia sangat baik, dia melihat hambanya yang sedang sakit, bahkan akan mati tadi, dia menyuruh orang-orang atau beberapa orang tua-tua untuk pergi menemui Yesus. Dan dia menyampaikan untuk Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras ini. Nah, pada saat Tuhan Yesus menerima berita akan hamba seorang perwira yang sedang sakit ini, maka dia pergi menuju ke rumah perwira yang hambanya sedang sakit tersebut. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus, belumlah dia sampai ke rumah perwira tersebut, ada orang utusan perwira tadi mengatakan, "Tuan, cukuplah, Tuhan katakan saja, maka hambaku akan sembuh." Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat heran melihat akan iman yang begitu kuat dari seorang perwira. Cukup dengan mengatakan sesuatu, maka hambaku akan sembuh. Perwira ini adalah perwira yang sangat baik, dan dia melakukan setiap pekerjaannya dengan baik. Dia merasa bahwa dirinya adalah bawahan. Dia adalah orang suruhan.
di mana pada saat dia mendapatkan perintah, pada saat dia mendapatkan suruhan dari tuannya, maka dia akan menyuruh bawahannya lagi. Dia akan melakukan setiap perintah itu dengan baik dan menyampaikan pula lebih baik lagi ke bawahannya, sehingga setiap perintah boleh dijalankan dengan baik. Dia merasa tidak layak Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia merasa orang yang sangat rendah, dia hanya bawahan. Maka seorang bawahan hanya cukup dengan perintah, maka dia akan melakukannya. Di sini seorang perwira ini melihat bahwa Yesus cukup memerintahkan dia, karena dia adalah seorang bawahan, seorang pegawai yang harus mengerjakan apa yang tuannya perintahkan. Dia menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah Tuan baginya, Tuhan yang mampu menyembuhkan dengan apapun, dengan cara yang bagaimanapun, bahwa hambanya pasti akan sembuh. Ucapan ini begitu luar biasa, suatu iman yang begitu besar yang Tuhan Yesus katakan belum pernah ada dia jumpai di antara orang Israel. Banyak orang-orang sakit di Israel ingin menerima kesembuhan, langsung bertemu dengan Yesus, ingin dijamah, ingin Tuhan Yesus melakukan sesuatu, baik dengan perintah maupun dengan cara dijamah, maka orang itu akan sembuh. Tetapi berbeda halnya dengan perwira ini. Dia katakan, cukup saat Tuhan katakan, maka hambaku akan sembuh. Suatu hal yang luar biasa yang bisa kita cermati, kita lihat dalam pembacaan nat ini. Kita melihat bagaimana iman kita itu seharusnya kita nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti seorang perwira tadi, dia memiliki iman yang besar, pengharapan yang besar, iman yang menumbuhkan satu pengharapan bahwa bawahannya, bahwa pegawainya akan sembuh. Demikian jugalah dengan hidup kita hari lepas ke hari, bahwa iman kita harus bertumbuh dengan terus berharap, terus menyandarkan semuanya kepada Tuhan, bahwa apa yang kita harapkan dari iman kita, dari yang kita percaya, yang kita tidak lihat, kita dapat bertumbuh terus dalam iman kita, mengharapkan sesuatu yang lebih untuk kita percayai daripada Tuhan, sehingga iman kita boleh menjadi lebih kuat di dalam setiap kehidupan kita. Kita di sini akan melihat yang pertama, iman harus tercermin dari tindakan atau perbuatan kita. Di atas tadi kita sudah melihat bagaimana seorang perwira tadi bersikap melakukan dari tindakannya untuk bawahannya. Bagian A yang pertama kita lihat, dia beriman jika Tuhan mengatakan sesuatu, maka terjadi suatu kesembuhan. Terjadi sesuatu yang rasanya tidak mungkin, tetapi itu terjadi. Kita perhatikan di ayatnya yang 9b. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Perkataan Tuhan Yesus membuktikan bahwa perwira ini begitu yakin dengan harapannya yang luar biasa, dengan imannya. Imannya begitu besar sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada banyak orang tentang perwira tersebut. Pelajaran yang bisa kita dapatkan daripada seorang perwira ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi dalam setiap kehidupan kita bahwa dengan iman kita mampu menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menumbuhkan iman kita pada saat kita menghadapi banyak masalah? Saudara, saat ini kita tahu di mana-mana virus corona sedang merebak. Di mana-mana orang merasakan dampak yang begitu luar biasa daripada berkembangnya virus corona. Dan di saat-saat ini orang banyak yang mengalami kesusahan. Bukan hanya mereka kehilangan pekerjaan, bukan hanya mereka tidak bisa makan, tetapi mereka juga bingung bagaimana mereka harus tinggal. Dan disinilah kita dihadapkan kepada bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita
iman kita kepada Tuhan. Bagaimana pada saat dampak itu terjadi pada kita, kita benar-benar menyerahkan. Banyak orang menjadi frustasi pada saat masalah itu datang dan mengatakan, Tuhan nggak adil buat saya. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya. Justru di saat-saat inilah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Di sini iman kita diarahkan terus semakin dekat, semakin boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan menjadi mundur, jangan menjadi takut. Mari bangkitkan imanmu kepada Tuhan, bahwa apapun Tuhan mampu lakukan untuk kita. Bagian B. Bagian B kita bisa melihat dari seorang perwira tadi. Dia bertindak atau dia berbuat dengan memerintahkan orang datang kepada Yesus. Iman membutuhkan satu sikap. Iman membutuhkan suatu tindakan. Bagaimana kalau seorang perwira tadi tidak melakukan suatu tindakan? Dia tidak melakukan perintah kepada orang lain untuk datang kepada Yesus dan katakan bahwa hambaku sedang sakit. Tentu kesembuhan tidak terjadi. Suatu sikap bagaimana dia melakukan apa yang dia bisa lakukan. Seringkali kita pada saat kita merasakan bahwa oh, saya hidup dengan iman, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat kita menghadapi masalah, iman kita justru menjadi lemah. Atau seringkali kita bilang begini, orang bilang kepada kita begini, benar, Tuhan pasti tolong, jadi kamu beriman aja. Lalu apa yang engkau lakukan? Kalau engkau percaya dengan beriman, maka engkau harus lakukan suatu tindakan, suatu perbuatan. Tuhan akan melakukan sesuatu melalui caranya. Bagaimana caranya? Melalui sikap kita untuk kita melakukan suatu perbuatan, sehingga Tuhan melalui caranya dari setiap perbuatan yang kita lakukan, Tuhan memberikan berkat-berkat, harapan-harapan yang kita harapkan Tuhan akan penuhi. Tetapi kalau kita tidak melakukan satu apapun, bagaimana caranya Tuhan memakai sarana untuk menggenapi janjinya bahwa Tuhan akan selalu memberkati? Jadi di sini bisa kita lihat bahwa iman membutuhkan suatu perbuatan. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita beriman, hendaklah perbuatan kita boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Bukan hanya untuk kita, pada saat kita beriman, kita berharap berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita. Tetapi baiklah, setiap berkat yang Tuhan berikan, kita bisa berikan kepada orang lain. Kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Segala macam tindakan kita memberkati, memberi dampak dalam setiap kehidupan orang lain. Banyak pelajaran yang kita sudah dapat melalui firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menolong orang lain melalui setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi, lakukan sesuatu, lakukan pekerjaan dengan baik, sehingga kita bisa berdampak kepada orang lain. Bukan kita hanya beriman, Tuhan tolong saya, kita tidak lakukan sesuatu. Tapi mari kita katakan, Tuhan tolong saya, tapi kita lakukan sesuatu. Tindakan iman harus membawa kepada suatu perubahan, suatu dampak. Bukan hanya untuk kita, tetapi orang yang ada di sekitar kita juga mengalami dampak. Orang lain melihat kita diberkati oleh Tuhan karena kita hidup dengan iman. Kita hidup percaya dan melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh diberkati dan boleh memberkati banyak orang. Tindakan iman harus membawa kepada suatu perubahan, suatu dampak kepada orang lain sebagai suatu bagian dari anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Pada saat kita berdosa, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Iman menjadikan dasar bagi kita menjalin suatu hubungan antara kita dengan Allah di dalam setiap kehidupan hari lepas ke sehari. Inilah yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga
Apa yang menjadi perintah Tuhan, orang boleh melihat, orang boleh merasakan, orang boleh terberkati dengan sikap-sikap yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Maukah saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupanmu? Menyatakan keselamatan yang daripada Yesus melalui iman saudara yang membawa berkat kepada banyak orang. Selanjutnya kita akan melihat bahwa bagian yang kedua, bahwa tindakan yang benar adalah hasil dari iman yang menyelamatkan. Di sini kita bisa melihat bahwa banyak orang bilang tidak perlu bekerja atau tidak perlu melakukan apapun, dan bekerja tidak perlu dengan iman. Saudara, kalau saudara bekerja tanpa iman, maka saudara kalau pergi berangkat bekerja, saudara tidak perlu berdoa. Begitu juga saudara dalam melayani. Kalau menurut saudara dalam melayani tidak perlu dengan iman, tetapi melayani boleh, yang penting boleh menjadi berkat buat orang lain, maka saudara tidak perlu lagi berdoa. Tidak lagi perlu menyerahkan semuanya, bahwa Tuhan pasti akan kerjakan sesuatu yang terbaik buat pelayanan kita. Pendapat ini adalah benar-benar pendapat yang salah. Bahwa kalau kita melakukan pekerjaan, lakukan bahwa pekerjaan itu adalah kita memerlukan sesuatu keyakinan bahwa pekerjaan kita dapat kerjakan dengan baik. Iman kita mendukung setiap harapan dari pekerjaan kita akan terjadi karena anugerah Tuhan. Paulus dan Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa bekerja atau berbuat adalah sesuatu yang mati. Perbuatan dengan iman itu yang diharapkan. Saudara beriman, tetapi saudara tidak melakukan apa-apa, adalah sesuatu yang mati. Begitu juga sebaliknya. Saudara melakukan sesuatu, tetapi saudara mengatakan tidak perlu iman, itu juga sesuatu yang tidak ada gunanya. Galatia 2 ayat 20, Paulus mengatakan, hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Hidup yang menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita percaya, mengharapkan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Kita boleh berbicara, kita boleh berbincang-bincang. Semakin hari, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahwa Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita pada saat ini. Yakobus 2 ayat 14 mengatakan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita boleh beriman, tapi kita tidak melakukan yang baik yang Tuhan Yesus perintahkan buat kita. Adakah faedahnya? Tidak ada gunanya. Kita yakin bahwa kita diselamatkan, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita hidup menjadi baik. Semuanya tidak ada gunanya. Butuh sesuatu pekerjaan yang kita lakukan untuk kita tetap diselamatkan. Iman kita menuntun kita untuk melakukan yang terbaik dari setiap apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita boleh hidup lebih baik lagi, dan iman itu menyelamatkan setiap kehidupan kita melalui apa yang kita lakukan. Yakobus 2 ayat 26 juga mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan untuk melayani sesama, untuk memberi kepada sesama adalah tindakan iman. Kita percaya dari apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Jika kita tahu kita melakukan yang terbaik, misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia lapar, kita tahu dia lapar, tetapi kita tidak memberikan dia makan, kita tidak memberikan dia minum. Apa gunanya kepercayaan kita? Apa gunanya kita boleh percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Kita tidak melakukan bahwa sesuatu perlu kita kerjakan untuk
orang lain juga. Di sini kita lihat bahwa berusahalah hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita berjuang. Dan pada saat kita berjuang, rasanya perjuangan kita tidak ada artinya apa-apa. Pekerjaan baik kita kadang membuat kita merasa kok sepertinya nggak ada artinya apa-apa ya. Kita nggak punya pengharapan bahwa apa yang kita sudah kerjakan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Iman kita melakukan semua pekerjaan untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita berusaha. Kita nggak pernah sadar sebenarnya pada saat kita berusaha yang terbaik, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan semakin kita menyenangkan Tuhan, disinilah saat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan apa yang kita lakukan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan harapan, keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan yang akan pakai kita melalui setiap pekerjaan-pekerjaan kita, diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Apapun pekerjaan saudara, lakukan setiap pekerjaan itu dengan baik. Karena setiap pekerjaan yang engkau lakukan dengan baik adalah bagian daripada sikap imanmu. Iman yang sudah menyelamatkan engkau. Engkau seorang karyawan, lakukan pekerjaan yang terbaik sehingga perusahaan melihat engkau bekerja dengan baik dan perusahaan boleh untung. Jika engkau melayani Tuhan, layani Tuhan dengan baik, karena apa yang kau layani adalah buah daripada imanmu. Keselamatan daripada imanmu menuntut engkau melakukan pekerjaan, bukan engkau berdiam diri, tapi lakukan setiap pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan pekerjaan pelayanan dimanapun saudara berada. Di gereja mungkin saudara merasa, oh aku tidak ada apa-apanya. Orang lain sering berkata, pelayananmu kurang baik. Kamu sebagai WL, suaramu nggak baik. Atau engkau sebagai singer, hanya mulutnya terbuka, suaranya nggak ada. Jangan engkau pernah sakit hati. Tapi lakukan semuanya dengan lebih baik lagi. Dengan demikian engkau akan menyenangkan Tuhan. Engkau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Jangan lagi bersungut-sungut bahwa aku tidak bisa apa-apa. Jangan lagi bersungut-sungut karena orang lain dalam pelayananmu mengoreksi engkau. Tapi jadikan koreksi itu adalah engkau bertumbuh dalam imanmu, dalam pengenalan akan Tuhan. Menumbuhkan imanmu bagaimana engkau melayani dengan pekerjaanmu. Pekerjaan sebagai pelayan, pekerjaan sebagai pegawai, pekerjaan sebagai suami melayani keluarga, pekerjaan sebagai istri melayani keluarga, dan melayani anak-anak. Lakukan semuanya yang terbaik, karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik, bahwa apa yang kita kerjakan adalah bukti dari iman yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, jika saudara melihat seorang yang sedang menuntun sepeda motor, tentu saudara akan menebak-nebak mengapa sepeda motornya dituntun, ya atau tidak. Tapi saudara pasti akan tebak mereka, bensinnya habis atau bannya kempes, ya atau tidak. Tetapi bagaimana jika saat kita melakukan pekerjaan pelayanan, kita sedang berjuang, tetapi rasanya kita tidak ada apa-apanya. Koreksi orang mengatakan, imanmu habis, atau imanmu gembos. Jangan pernah engkau sakit hati, tetapi dari situlah akan menumbuhkan kepercayaanmu, menumbuhkan harapanmu, bagaimana engkau melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan, memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kita dengan iman. Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Apapun yang kita lakukan adalah hasil dari apa yang kita percayai.
adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Tetaplah beriman, lakukan pekerjaan kita dengan iman yang sudah menyelamatkan kita. Lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Setiap pelayanan, setiap pekerjaan, setiap tindakan yang engkau lakukan adalah bagian daripada satu pekerjaan, adalah bagian daripada iman yang Tuhan sudah berikan kepadamu, bahwa ada pengharapan dari setiap pekerjaan yang engkau kerjakan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan, menjadikan berkat buat banyak orang, bahwa orang lain akan terberkati dari setiap apa yang engkau kerjakan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap bagian daripada firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami harus memandang kepada Tuhan. Setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, melihat bahwa iman yang kami hidupi, kami harus tumbuhkan. Kami harus terus mengalami pertumbuhan bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat kami bekerja adalah bagian, pekerjaan itu adalah bagian dari iman kami yang sudah menyelamatkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dalam setiap pelayanan kami, itu juga adalah bagian dari iman kami, di mana Engkau sudah menyelamatkan kami untuk kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan bagian daripada firman-Mu, meteraikan hal ini dalam setiap jemaat-Mu menjadi berkat yang menghasilkan buah-buah, dan setiap jemaat-Mu boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menunjukkan iman mereka kepada banyak orang, sehingga setiap orang boleh merasakan dampak yang luar biasa, dampak yang boleh menghasilkan pertumbuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, selalu hidup sehat, makan makanan bergizi, jangan lupa minum vitamin, selalu cuci tangan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, dan jangan lupa selalu berdoa dan menyerahkan setiap kehidupanmu kepada Tuhan, sehingga setiap hal yang kau harapkan Tuhan akan berkati di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.